Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Teman-teman, kali ini kita akan mendengar tafsir surat Ad-Duha. Karena cara terbaik untuk merasa tenang dalam hatimu adalah dengan membaca surat Ad-Duha. Karena ini adalah surat paling mengagumkan dalam Quran, yang memotivasimu untuk optimis dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Surat Duha diwahyukan ketika Rasulullah tidak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Selama 6 bulan Rasulullah SAW tidak menerima wahyu apapun dari Allah. Jibril tidak turun, beliau tidak menerima mimpi. Ada waktu di mana aku melihat berbagai mimpi bagus. Tapi sekarang ketika aku begitu lelah dengan pekerjaanku, otakku begitu lelah, aku tidak mendapati mimpi. Terkadang aku merasa sholawat dan ibadahku tidak berpengaruh pada hatiku dan pada hidupku. Jadi aku merasa agak jauh dari Allah Azza wa Jalla. Pernahkah terkadang kalian merasa begitu, saudaraku? Ya, terkadang kau merasa ini tidak berpengaruh buatku. Allah tidak menjawabku, Dia tidak meresponku. Aku tidak melihat mimpi baik lagi. Aku tidak merasa hatiku bergetar lagi. Aku tidak merasa tenang lagi. Apa yang terjadi? Sama seperti itu. Selama 6 bulan Rasulullah SAW tidak menerima wahyu apapun dari Jibril atau mimpi apapun. Tidak sama sekali. Selama 6 bulan. Jadi Rasulullah SAW berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala membencinya. Dia mengira Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya sebagai nabi lagi. Jadi berbagai pikiran ini berkecamuk dalam dirinya. Bukankah begitu? Kita terkadang berpikir begitu juga. Sebagian dari kita berpikir, ya ampun, Allah pasti membenciku. Lihat hidupku, Allah pasti tidak menginginkanku. Lihat situasiku, aku pasti orang yang dibenci dan teramat terhina. Allah tidak peduli apapun, Allah bahkan pasti tidak peduli pada doaku. Terkadang pikiran ini datang padamu. Beginilah keadaan Rasulullah SAW ketika suratnya diwahyukan. Jadi apa yang Allah firmankan? Allah berfirman, Wadduha, demi waktu duha ketika matahari sepenggalan naik. Wadduha, jadi hal pertama yang kau beritahu pada orang yang depresi. Bangunlah, lihatlah cahaya matahari, tidak semuanya suram. Tidak semuanya menyedihkan dan suram. Ada matahari yang indah di atas sana, cahaya indah. Wadduha wallaili iza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Masalah kedua pada orang yang depresi adalah mereka terjaga sepanjang malam. Mereka tidur di pagi dan malah terjaga di malam hari. Jadi segalanya suram dan sedih. Mereka punya pola tidur yang buruk. Wallaili iza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak benci padamu ya Muhammad. Allah tidak benci kita. Tuhanmu tidak benci padamu Muhammad dan tidak melupakanmu. Begitu juga ya Abdullah, wahai hamba Allah, Allah tidak benci padamu dan Allah tidak melupakanmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada dunia ini. Apa yang akan datang akan jauh lebih baik bagimu daripada situasi sekarang. Walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardo. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Lalu hati kamu menjadi senang, menjadi puas. Kelak wahai umat muslim, Allah insya Allah akan memberi kita surga dan membuat kita bahagia. Kelak Allah akan memberi kita kemenangan dari semua ini dan membuat kita bahagia kelak. Wala sawfa yu'tika rabbuka, Allah telah menjanjikan ini. Dan pastinya kelak kita akan masuk surga insya Allah kelak. Segera, bukankah ini hal paling indah untuk disampaikan pada orang yang bersedih? Kemudian Allah memberikan alasan baginya untuk mempercayai ini. Apa yang Allah firmankan? Alam yajidka yatiman fa'awa. Dia memberi alasan bagi manusia sehingga mereka percaya. Dia berfirman, Alam yajidka yatiman, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Lalu Dia melindungimu. Tanya dirimu, bukankah kau kadang sakit parah? Bukankah kau dulu bayi kecil dan Allah mengurusmu?
Bukankah dulu kau gadis kecil dan tidak ada yang mengurus, tapi Allah mengurusmu? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Bukankah dulu kita tersesat, wahai saudaraku, sebelum kita menjadi orang yang taat? Aku ingat dulu aku jarang sholat. Aku tidak paham tentang agamaku. Bukankah dulu aku tersesat kemudian Allah menuntunku? Begitu juga bukankah dulu kau kebingungan lalu Allah menuntunmu? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Berapa banyak dari kita yang sangat kurang? Kita tidak punya uang. Berapa banyak dari kita yang demi Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita, menyayangi kita sehingga menjadikan kita kaya harta. Berapa banyak dari kita yang diurus oleh Allah, sementara keluarga kita di kampung hidup dalam kemiskinan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Jadi Allah terus memberikan alasan kepada Rasulullah SAW dan pada kita, mengingatkan kita berulang kali, kenapa kau harus percaya pada firman Allah bahwa janji Allah akan jadi nyata, janji Allah itu benar. Jadi bagi orang yang depresi, inilah cara terbaik, dengan memberitahunya tentang masa lalunya dan memberi alasan untuk percaya bahwa janji Allah akan jadi nyata sebagaimana di masa lalu. Lalu Allah memberikan obat bagi depresi. Apa kalian tahu apa itu? Orang yang depresi lebih memprioritaskan keadaan dirinya. Tapi cara terbaik untuk menghapuskan depresi dan rasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah dengan mengingat orang-orang yang jauh lebih berkekurangan daripadamu. Fa ammal yatima fala takhar. Allah melanjutkan dan berfirman, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Jadi Allah meminta kita mengingat dua jenis orang. Yang pertama adalah anak yatim, yang kedua pengemis. Ingatlah anak yatim, mereka tidak punya pengurus, tapi kau punya orang tua yang mengurusmu. Kau punya keluarga yang mengurusmu, tempat untuk kembali, tempat untuk pulang. Anak yatim tidak punya siapapun. Wa ammas sa'il, para pengemis, mereka tidak punya makanan dan memintamu akan makanan. Dia tidur kelaparan setiap harinya, tapi Allah memberimu makanan. Berapa banyak dari kita yang tidur kelaparan? Subhanallah. Jadi Allah memberitahu kita obatnya, yaitu dengan melihat orang-orang di bawah kita. Fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan jalan terakhir untuk menghapus rasa tidak terhubung pada Allah ini adalah, kalian tahu apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu nyatakan. Bicarakan tentang nikmat Allah. Alhamdulillah atas mataku, alhamdulillah atas tanganku, alhamdulillah atas mulutku, alhamdulillah atas hatiku. Saudaraku, jika Allah tidak mencintai kita, kenapa Dia masih membiarkan kita hidup? Jika Allah tidak menyukai kita, kenapa Dia memberi kita rezeki di setiap menit kehidupan kita? Jika Allah tidak mencintai kita, kenapa kita di sini sekarang berbagi ilmu ini, menambah hikmah dan kecintaan pada Allah Azza wa Jal? Teman-temanku seiman dalam Islam, setiap kali kau merasa jauh, baca surat Duha, dan demi Allah kau akan merasa cinta yang sama sebagaimana yang didapatkan Rasulullah SAW dari Allah Azza wa Jal, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tentu merahmatinya dan tentu merahmati kita insya Allah. Kelak janji Allah akan nyata. Teman-temanku seiman, inilah kenapa Sufyan Ats-Tsauri berkata dengan begitu mengagumkan. Dia berkata, wallahi, demi Allah, aku tidak akan menggantikan Allah dengan orang tuaku untuk menjadi hakim di hari kiamat. Lebih baik Allah menghakimiku daripada orang tuaku di hari kiamat, karena aku tahu Allah Azza wa Jal mencintaiku melebihi orang tuaku. Ya salam, jika kau percaya Allah mencintaimu daripada orang tuamu, Allah akan lebih mencintaimu daripada orang tuamu. Jika kau percaya Allah bisa mengampuni semua dosamu, Allah akan mengampuni semua dosamu. Jika kau percaya Allah akan memberimu pahala dan memasukkanmu ke surga, Allah tidak akan mengkhianati percayamu padanya. Allah akan insya Allah menjawab doamu dan memasukkanmu ke surga biiznillah insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.